Ibu semua, teman-teman wartawan. Saya ingin melanjutkan apa yang baru disampaikan oleh Pak Laude Sarif. Menindaklanjuti itu biasanya ada dua. Yang pertama sistemik, yang kedua individual. Bicara tentang nurani dan moral itu biasanya orang melihatnya sebatas dan terbatas pada individu. Tapi itu sebenarnya tidak cukup. Indonesia ini mengalami persoalan nurani pada tataran sistemik. Jadi kalau bilang korupsi, korupsinya itu bukan lagi korupsi individual. Korupsinya itu sudah korupsi sistemik. Oleh karena itu, kesenjangan sosial ekonomi salah satu akar masalah dari kemarahan masyarakat. Itu juga harus ditindaklanjuti solusinya secara sistemik pula. Tidak cukup minta maaf di depan media sosial kalau rumahnya sudah dijarah. Yang harus dilakukan pada tataran sistemik itu adalah bahwa para anggota DPR legislatif, para anggota pemerintah eksekutif, dan para anggota mahkamah pengadilan yudikatif secara sistemik membereskan persoalan kolusi, korupsi, dan nepotisme. Itu kalau memang serius mau menindaklanjuti. Orang-orangnya juga harus bersih. Sehingga dengan kata lain, ini perlu ada solusi jangka panjang secara menyeluruh. Sehingga kita tidak tergantung presidennya siapa, ketua DPR-nya siapa, ketua Mahkamah Agungnya siapa. Sistemnya itu dalam tanda kutip memaksa orang-orang yang duduk bertanggung jawab itu untuk berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku. Sehingga tidak setiap kali ganti pemerintah, ganti kebijakan, rakyatnya terus-terusan masih marah. Itu sebenarnya persoalan mendasar kita sebagai masyarakat. Bahwa presidennya siapapun, ketua DPR-nya siapapun, ketua Mahkamah Agungnya siapapun, itu tetap sistem itu tidak korup, tidak nepotis, tidak melanggar aturan hukum. Oleh karena itu, itulah tantangan kita bersama, Bapak Ibu. Bagaimana merubah sistem supaya legislatif, yudikatif, dan eksekutif kita itu memang dalam tanda kutip mengikuti aturan hukum yang berlaku. Tentu harus adil. Karena kalau bergantung pada orang per orang, ya malaikat pun agak sulit memimpin Indonesia sekarang ini. Saya rasa tidak berlebihan kalau saya mengatakan demikian. Jadi dengan kata lain, sistemnya harus dibenahi terlebih dahulu. Sesudah itu, orang-orangnya. Ada yang mengatakan, wah tidak penting orangnya siapa. Penting. Sama-sama pentingnya Bapak Ibu. Sistemnya penting, orangnya juga tidak kalah penting. Memilih pemimpin itu tidak cukup kelihatannya populis. Kelihatannya berpihak pada rakyat. Apalagi di zaman medsos seperti ini, semuanya politik pencitraan gitu ya. Masuk gorong-gorong, masuk kali gitu ya. Terus rakyatnya sudah terharu, termasuk saya gitu ya. Terus memilih pemimpin berdasarkan masuk gorong-gorong dan masuk kali. Itu kesalahan saya gitu, sebagai pemilih. Ada yang mengatakan siapa suruh ketipu. Kan? Nah, tapi kalau sekitar puluhan juta masyarakat sama-sama ketipu, karena sekarang saya khawatir ya, saya termasuk yang prihatin, ada yang kemudian menyalahkan pemilih. Siapa suruh milih pemimpin? Bukankah pemilunya sudah demokratis gitu? Tapi lupa bahwa pemilihan umum zaman sekarang agak beda dengan pemilihan umum zaman sebelum ada
politik populisme dan politik pencitraan dan media sosial. Jadi itulah beberapa hal, saya hanya menekankan sistemnya harus bebenah, orang-orangnya juga harus dipilih secara tepat dan benar menurut aturan hukum. Terakhir tadi Pak Lukman, ya, kemudian Pak Pendeta Gumar Gultom dan Pak Laude Syarif menekankan dan Romo Magnis pentingnya bahwa semua harus tertib, tidak ada penjarahan. Mungkin ini semua menjadi siklus ya. Kalau dihadapi secara kekerasan, responnya juga semakin keras. Jadi yang perlu dipikirkan kita bersama adalah memotong siklus kekerasan itu biasanya dimulai dari aparatnya. Kalau aparat penegak hukumnya tidak menggunakan kekerasan, maka rakyatnya juga cenderung tidak menggunakan kekerasan. Terlepas dari beragam adanya penyusup, adanya free rider, dan seterusnya. Sehingga yang harus pertama kali manusiawi tidak melanggar hukum itu ya aparat penegak hukumnya. Dan itulah memberi contoh bagi para masyarakat yang sedang protes untuk juga tidak melakukan kekerasan. Demikian, terima kasih.